Halo sobat Nime. Aduh, Bang Jack ini jadi susah upload boy. Soalnya orang tua Bang Jack ini masuk rumah sakit coy, dirawat. Jadi ya gitulah, jadi susah kan membuka YouTube gitu. Aduh, mohon doanya ya biar semoga orang tua Bang Jack bisa kembali pulang lagi ke rumah seperti sedia kala. Jadi Bang Jack bisa upload lagi rutin. Makanya Bang Jack suka jadi jarang upload gitu. Aduh, mikirkan orang tua. Oke, dalam video kali ini kita akan melanjutkan Dragon Master. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah pertarungan di babak ketiga yang terdiri dari beberapa kali tahapan. Pada akhirnya Zhu akan bertarung dengan para generasi muda yang memang dikenal cukup OP, yaitu mulai dari si kampret klan Zhou, si kampret Hou, seorang god mortal dari Yeguan, dan juga seorang biksu Seng. Serta tidak pula lupa seorang Ciwi yang berasal dari sekte pedang Miao Shan. Ya, kali ini Zhu akan bertarung dengan para kampret-kampret ini solo squad. Melihat sikap Zhu yang memang sok keren serta belagu dan arogan, membuat Zhu sempat dibenci oleh para netizen. Tapi tidak dengan netizen Ciwi. Ya, karena mereka tahu kalau Zhu telah panen banyak, panen harta karun di pertarungan yang sebelumnya. Lantas, di sini pertarungan final pun dimulai ketika si kampret Hou ini meminta kepada Dragon Purple miliknya untuk segera menghajar Zhu. Bah! Melihat Purple Dragon akan mengincarnya, di sini Zhu pun tahu kalau ia tidak dapat bermain-main. Maka dari itu di sini Zhu pun tidak ragu sedikit pun, langsung mengeluarkan pedangnya, yaitu Dragon Sword Moxie dengan aura penuhnya. Yang membuat si kampret ini pun tahu kalau itu cukup berbahaya, karena memang doi tidak dapat menduga kalau ternyata Zhu memiliki Dragon Sword atau pedang yang memiliki roh naga di dalamnya. Dan ketika si kampret Hou meminta kepada Purple Dragon untuk mundur, tapi sayangnya hal itu telah terlambat. Di sini Zhu telah bersiap untuk menghantam lawannya. Bam! Sekali hantam terhempaslah Purple Dragon itu, yang membuat si kampret lainnya pun tidak dapat tinggal diam. Doi pun langsung melesat dengan sangat cepat ke arah Zhu dan akan menghajar Zhu dengan tinju yang telah ia lapisi oleh energi Ki. Tapi melihat itu, di sini Zhu pun santuy aja karena Zhu tahu, ketika ia mengancungkan pedangnya ke depan, bam! Terjadilah suatu benturan energi di antara keduanya. Melihat sikap Zhu yang senyum setelah beradu kekuatan membuat si kampret ini cukup kesal dengan sikap dinginnya Zhu. Karena itu sungguh mengejutkan dirinya ketika ia tahu arti dari senyum kampretnya itu. Ya, senyum dingin itu pun memberi arti kalau kekuatan yang dimiliki Zhu itu lebih kuat daripada kekuatan yang dimiliki oleh si kampret ini. Dan hal itu pun terbukti ketika Dragon Sword Moxie hampir aja membelah kepalanya. Dan untuk menghentikannya, memaksa si kampret itu harus melompat mundur. Tapi karena Dragon Sword itu terlalu kuat, Dragon Sword itu hampir aja dapat membelah kepalanya lagi. Dan beruntung kali ini Dragon Sword itu hanya menggores pundak si kampret ini. Belum kelar melawan si kampret itu, kini muncullah kampret lainnya lagi dari udara. Bam! Golden Dragon itu melepaskan semburan napas api naganya ke arah pedang gila itu. Melihat serangan napas naganya dari Gold Dragon itu sedikit miss, membuat Purple Dragon pun berusaha untuk menggeser sedikit posisi dari Dragon Sword itu agar ia langsung terkena oleh serangan dari Gold Dragon itu. Dan itu pun dilakukan dengan cara menghantamkan sedikit pedang itu dengan menggunakan ekor dari Purple Dragon ini. Tapi sayangnya hal itu malah sedikit mengiris ekor dari Purple Dragon itu sendiri. Bahkan di sini Purple Dragon itu hampir aja terbelah jika ia tidak berusaha untuk menghindarinya. Namun karena yang menjadi incaran utama dari pedang ini adalah Gold Dragon yang ada di atas sana, membuat pedang gila itu pun kini melesat dengan sangat cepat ke arah Dragon Gold itu. Dan bam! Pedang gila itu pun menghantam tengkorak dari Gold Dragon itu, yang membuat Zhu yang melihat itu doi pun berujar, menghantam dari tepi untuk meminum darah naga. Ini tindakan yang tidak buruk. Sedangkan di sisi lain, melihat Zhu yang kampret yang dapat menahan, bahkan memberikan tekanan kepada dua orang kampret lainnya, kini giliran gadis-gadis dari sekte pedang ini ingin mencoba menghajar Zhu Mingang. Melihat para ciwi-ciwi itu datang, kini Zhu pun kembali menarik pedangnya. Dan ia juga merasakan kalau pedangnya ini akan sedikit lagi bertransformasi setelah ia meminum darah naga. Lantas Zhu pun berpikir mungkin aja setelah meminum darah perawan, pedangnya akan semakin lebih OP lagi. Karena dari itu, ia akan membuat pedangnya ini memakan sedikit ataupun meminum sedikit darah dari gadis-gadis montok yang ada di depannya itu. Dan benar saja, kini Zhu pun kembali menyiapkan pedangnya dan bersiap untuk menghantamkannya.
Lantas melihat Zhu yang akan menghantamkan pedangnya kepada dirinya, kepada para ciwi-ciwi ini, membuat gadis montok ini pun tersentak karena benar saja, BAM! Hentakan itu pun dihempaskan oleh Zhu yang cukup mengejutkannya. Bahkan hanya dengan hentakannya saja itu, jari jemari dari gadis cantik ini harus berdarah-darah. Ya, walaupun gadis cantik itu dapat menahan dan juga menghindari serta mengambil beberapa langkah untuk mundur, membuat gadis montok ini pun berpikir kalau memang kekuatan yang dimiliki oleh Zhu sungguh kuat dan itu juga menyadarkan dirinya kalau sepertinya ia tidak dapat lagi menahan untuk serangan-serangan yang akan datang selanjutnya lagi. Ditambah ketika Zhu kini bersiap untuk membangkitkan kemampuan dari Dragon Sword miliknya itu. Ya, di sini tubuh Zhu pun juga mulai bersiap untuk bergabung bersama pedang gila itu. Walaupun itu hanya baru sebatas lengannya aja, tapi itu telah cukup untuk membuat mental lawan-lawannya langsung kircep. Lantas di sini para kroco-kroco lainnya pun sadar jika Zhu dibiarkan bertransformasi penuh, maka itu akan semakin berbahaya dan sungguh gila. Maka dari itu mereka akan bersama-sama akan menghentikan Zhu sebelum ia bangkit sempurna. Tapi sebenarnya itu telah terlambat bagi para kampret-kampret itu. Karena di sini Zhu menggunakan teknik formasi Falling Sword yang merupakan teknik yang sebelumnya telah digunakan oleh Nanlingsha, tapi berbeda untuk kali ini karena ini akan digunakan dengan kekuatan powerfulnya. Maka dari itu ketika Zhu melepaskannya itu telah terlambat bagi para kroco-kroco itu untuk kabur. BAM! Zhu membakar seluruh arena pertarungan yang membuat para kroco-kroco itu pun lalu tumbang. Dan ingat, teknik formasi Falling Sword itu terdiri dari beberapa macam tahapan. Maka dari itu, di sini Zhu pun bersiap untuk melepaskan teknik keduanya. Dan hush! Dengan teknik keduanya itu, Doi dapat melepaskan para naga-naga. Dan untuk teknik ketiga, ketika Zhu melepaskannya, BAM! 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 Membuat para gadis-gadis montok itu pun mendesah kenikmatan yang sungguh luar biasa. Dan untuk teknik keempat, BAM! Menggetarkan seluruh arena. Dan untuk teknik kelima, BAM! Hantaman lightning. Dan untuk teknik keenam, begitu dilepaskan, hush! Duar! Meledaklah arena kembali. Serta teknik ketujuh, begitu dilepaskan, hush! Menembus bahu dari gadis montok itu dan BAM! Menghancurkan tembok arena. Dan itu telah cukup untuk menyadarkan para kroco-kroco kalau Zhu Mingyang sungguh gila. Dan untuk Zhu sendiri, Doi merasa kalau ini telah cukup. Sudah cukup untuk melepaskan sampai teknik ketujuh aja jika hanya untuk menghadapi para kroco-kroco itu. Selain itu, Doi sudah terlalu lama tidak menggunakan teknik ini yang membuat dirinya pun sedikit kelelahan. Melihat sikap Zhu yang menggila di arena, tidak sedikit pula para kroco-kroco memutuskan untuk out dari turnamen ini daripada mereka harus mati konyol. Tapi hal itu tidak berlaku bagi para kampret-kampret ini. Mereka akan terus bertarung melawan Zhu. Maka dari itu, kini salah satu kampret lainnya pun mengeluarkan naganya dan Poison Dragon Lord siap untuk bertarung. Melihat hanya tinggal beberapa kroco aja, ini bukanlah masalah bagi Zhu. Tapi tiba-tiba saja ada yang arah-arah. Dan itu cukup mengejutkan Zhu karena ternyata tiba-tiba saja tubuhnya kini dikelilingi oleh jimat ajaib yang dilepaskan oleh master jimat muda, yaitu si Pink Monto ini. Dan begitu jimat itu dilepaskan ke arah Zhu, Zhu pun cukup terkejut karena Doi merasa kalau dirinya sedikit ceroboh karena bisa terperangkap oleh jimat milik si gadis pink itu yang kini membuat dirinya sulit untuk bergerak. Ditambah ternyata ini merupakan serangan kombinasi ketika si kampret ini menyuruh Dragon Poisonnya untuk segera menghantam Zhu dan BAM! Zhu pun dihantam oleh Poison Dragon dan juga jimat. Tapi hal yang mengejutkan pun kembali terjadi ketika Zhu dapat bangkit dengan armor full di sekujur tubuhnya yang membuat dirinya tidak terluka sedikit pun. Dan melihat Zhu yang dapat bertahan dari serangan kombinasi, membuat assassin montok ini serta Nanlingsha menjadi lega ketika ia melihat Zhu dapat bertahan, tapi berbeda dengan para kampret-kampret lainnya. Tapi di sini si kampret Hao pun tidak percaya kalau Zhu masih dapat bertahan setelah terkena serangan kombinasi. Maka dari itu, di sini si kampret Hao ini meminta kepada gadis montok itu untuk kembali menyiapkan jimat ajaibnya karena kali ini yang akan menyerang adalah dirinya. Ia akan menyerang menggunakan Gold Dragon miliknya. Dan benar saja, kini gadis montok itu pun mengambil jimatnya yang ia sembunyikan di balik sempaknya. Dan begitu jimat itu diangkat, agak-agak bau asem. Lalu disiapkan bersamaan dengan itu juga Gold Dragon itu siap untuk melepaskan suatu serangan yang ada di mulutnya.
Melihat Gold Dragon itu menyiapkan suatu serangan yang terlihat cukup berbahaya, membuat Zu pun berujar, "Oi kampret, kau pikir jimat yang sama dapat menahan pergerakanku lagi? Dan benar saja, ternyata jimat itu tidak bekerja. Jimat itu tidak dapat lagi menahan pergerakan dari Zu ketika ia mulai membakar tubuhnya dengan armor miliknya. Dan kini ia pun mulai menerjang Gold Dragon yang sedang menyiapkan suatu serangan, dan itu sungguh dahsyat, dan BAM! Zu pun akhirnya memotong ekor dari kadal emas itu. Setelah memotong ekornya, ekor dari Gold Dragon itu, Zu pun tiba-tiba saja disergap oleh naga lainnya milik klan Zhou. Tapi di sini Zu juga melakukan sesuatu, bukannya defense, tapi doi menyiapkan suatu serangan di tangannya dan slap. Tubuh dragon itu pun terbelah menjadi dua bagian ketika Zu melepaskan teknik dari tangannya. Duar! Terjadilah suatu ledakan di udara. Tapi hal itu pun tidak sampai di sana saja, karena di bawah sana Gold Dragon dan juga Purple Dragon sedang bersiap melepaskan suatu serangan yang ada di mulut mereka untuk menghantam Zu yang ada di udara. Tapi untuk Zu sendiri, doi pun juga tidak tinggal diam. Doi pun menyiapkan suatu serangan pamungkasnya untuk menghancurkan semua lawannya yang ada di bawah sana, yaitu menggunakan skill Curtain Sword. Dan begitu Zu melepaskan serangan pamungkasnya ke bawah, membuat para kroco-kroco ini sungguh panik. Mereka tahu ini sangat berbahaya yang memaksa mereka semua kini mati-matian bertahan dengan menggunakan apapun yang mereka punya. Dari memasang jimat pelindung, memakai barrier pertahanan, hingga menggunakan lonceng abadi milik biksu botak itu. Sedangkan untuk bocah kampret Zhou, doi pun percaya diri dapat menahan serangan pamungkas Zu hanya dengan bantuan dari Ghost Dragon miliknya. Sedangkan untuk bocah Hao yang naganya hampir koit, doi hanya dapat berlindung di balik reruntuhan batu aja dan merasa kalau ini bakalan tamat jika ia terkena serangan dari Zu. Sedangkan di tempat VVIP, di sini Pak Tua ini pun berujar kalau kemampuan Zu seharusnya sudah setara dengan kemampuan atau level kultivasi Zu ini setara dengan kekuatan level raja tingkat menengah. Dan untuk kekuatan seorang bocah ini sudah cukup gila. Sedangkan untuk di arena sendiri, Zu yang telah membantai semua lawan-lawannya. Dan melihat Zu yang tidak membunuh mereka, para kampret-kampret ini membuat kampret dari klan Hao ini pun berujar kalau teknik berpedang yang dimiliki Zu memang sungguh gila. Tapi doi merasa kalau ini bukanlah kemampuan yang dimiliki oleh Zu sendiri, karena ini semua adalah kekuatan milik Dragon Sword, bukanlah kekuatan dari tubuhnya Zu. Maka dari itu aku yakin aku bisa melampauimu di dalam pertarungan. Yang membuat Zu yang mendengar itu cukup kesal. Doi berujar, "Oi bocah kampret, udah dibiarkan hidup malah ngelunjak. Aku membiarkan kalian hidup karena aku ingin kalian menyerahkan semua harta yang kalian dapatkan di dalam turnamen ini langsung kepada diriku, bukan mayat kalian yang melakukannya. Atau jika kalian tidak mau menyerahkannya, maka aku akan menghajar kalian sampai benar-benar mampus." Yang membuat gadis montok ini langsung kena mental dan berniat out dalam turnamen ini. Tapi tiba-tiba saja gadis montok itu pun tersentak, berteriak untuk memperingatkan Zu. Karena tiba-tiba saja dari belakangnya Zu muncullah Ghost Dragon dan BAM! Zu pun dihantam dari titik butanya yang membuatnya harus terpental jauh. Dan itu membuat bocah kampret ini sungguh percaya diri doi setelah membuat Zu menjadi sakaratul maut. Di sini si kampret ini juga menghinta agar Zu untuk segera menyerahkan semua harta karunia dan tunduk di bawah kakinya. Yang membuat Zu yang saat ini terhempas dari balik kebulan asap itu sungguh kesal dengan bocah kampret Zhou itu. Di sini Zu yang sudah benar-benar murka, doi pun mengangkat tangannya ke udara dan seketika langit pun bergetar. Lantas begitu Zu menghujamkan lengannya dari atas sana, muncullah pedang raksasa yang membuat mereka semua pun yang menyaksikannya langsung kena mental. Karena mereka tahu ini serangan bukan lagi serangan melumpuhkan, tapi ini adalah serangan mematikan yang akan membunuh mereka. Yang membuat kini di ruangan VVIP, seorang raja dari negara bagian kekaisaran meminta kepada bapaknya Zu Tiangguan, cepat hentikan putramu itu. Dan itu disambut dengan kata-kata, "Hei orang tua gila, pakai matamu. Jelas-jelas anakmu ingin membunuh putraku. Dan kau ingin aku menghentikan usaha anakku? Kau sungguh gila." Karena benar saja, tiba-tiba saja dataran pun bergetar. Ketika serangan utama milik Zu menghantam dataran, duar! Hancur semua arena pertarungan dan itu juga memastikan Zu memenangkan pertandingan. Di sini Zu pun juga berujar, "Oi wasit mantap. Apakah artinya aku dapat mendapatkan semua harta yang ada di turnamen ini?"
Yang membuat instruktur cantik ini pun bingung harus berkata apa, karena memang semua yang ada di arena ini telah dibantai oleh Zhu Mingang. Dan setelah pertarungan itu juga, harta yang paling mereka incar yaitu dokumen otoritas atas kuasa dari kota Zulong dan 4 wilayah lainnya telah berada di tangan mereka. Dan setelah pertarungan di arena itu selesai, kini Zhu pun kembali pulang ke rumahnya. Dan kini di dalam kediaman keluarga Zhu, mereka berdua, dua rubah tua ini, mereka berdua ini panen besar. Mereka mendapatkan banyak sekali harta karun dari tanah, area tambang, beberapa tempat lainnya kini menjadi milik keluarga Zhu. Di sini atas usaha Zhu yang dapat memberikan keuntungan yang sangat luar biasa bagi keluarga ataupun klan, membuat patriark ini memberikan Zhu hadiah berupa kotak yang di dalamnya terdapat suatu cincin dimensi yang dapat membuat Zhu memiliki 1 ekor naga baru lagi. Tapi di sini Zhu pun juga tahu kalau bapaknya pasti memiliki banyak sekali harta karun lainnya. Dan itu membuat Zhu meminta lebih banyak hadiah lagi, yang membuat bapaknya ini kesal dan Zhu harus ditendang keluar dari dalam ruangan. Karena bapaknya merasa anaknya ini memang tidak tahu diri. Sedangkan di arena belakang rumahnya, Zhu melihat koi besar itu sedang berbicara dengan gadis persik. Hei, melihat Zhu datang ke tempat ini membuat gadis persik ini langsung menemplok ke arah Zhu. Karena doi tahu Zhu saat ini sedang banyak duit. Bahkan di sini gadis persik ini tidak segan-segan menjilat semua dengan kata-kata. Sedangkan untuk koi merah ini yang mendengar kalau Zhu bertarung gagah berani dengan menggunakan Dragon Sword, membuat dirinya ingin sekali melihat Dragon Sword milik Zhu itu. Tapi sayangnya Zhu berujar kalau pedangnya itu tidak dapat ia tampilkan untuk saat ini. Karena memang pertandingan yang sebelumnya itu telah memakan banyak sekali energi dari pedang roh miliknya itu. Dan untuk membangkitkannya kembali, doi harus memberikan makan pedang itu dengan pedang-pedang lainnya sebelum digunakan dalam pertarungan yang selanjutnya. Lantas apa hebatnya pedang itu jika pedang itu hanya dapat digunakan cuma 1 kali aja? Ujar gadis persik ini. Hei, ini cuma sementara aja. Lagi pula tubuhku juga tidak sekuat itu untuk dapat menahan kekuatan asli dari pedang gila ini. Di sini Zhu juga berujar kalau ia masih membutuhkan waktu selama beberapa hari untuk menyesuaikan tubuhnya dengan kemampuan yang dimiliki oleh pedang gilanya itu. Yang membuat gadis persik ini pun berujar kalau Zhu harus banyak-banyak olahraga dan minum air, seperti apa yang dilakukan oleh Nanlingsha. Namun gadis persik ini pun pada akhirnya pergi setelah ia diberikan uang oleh Zhu, karena doi akan pergi membeli makanan untuk para naga. Hei, mendengar Zhu telah memiliki banyak uang, membuat koi merah ini berujar kalau White Dragon atau Shobi tidak bisa dibesarkan dalam kemiskinan, karena Zhu harus memberikan makanan yang cukup berkualitas tinggi hingga basis kultivasinya dapat meningkat ke peringkat utama. Dengan cara itulah mungkin aja Zhu dapat menembus ke tingkatan raja menengah. Untuk dapat mencapai itu, Zhu tidak boleh miskin. Ya, di sini Zhu pun paham kalau ia harus memiliki atau mengumpulkan banyak sekali uang untuk tumbuh kembangnya Shobi. Setelah itu juga, koi ini pun menyarankan Zhu untuk pergi menuju kerajaan awan. Karena di tempat itu, Zhu bisa mendapatkan banyak sekali pengalaman baik yang tidak bisa dapatkan di tempat lain. Selain itu juga, untuk pergi ke tempat itu sungguh sangat sulit karena Zhu harus mulai bisa membujuk anak-anak dari keluarga kerajaan. Karena memang cuma mereka lah yang memiliki hak untuk pergi ke istana awan. Maka dari itu, Zhu pun juga sempat berpikir kalau ia akan meminta bantuan Qin Yang, si assassin montok, untuk mencari cara agar dirinya dapat pergi ke kerajaan awan. Dan pada sore harinya di tempat lain, di ruang latihan milik keluarga Zhu, ada seorang gadis montok yang sedang berkeringat seksi. Bobanya mantul-mantul dan juga bokongnya aduhai naik turun. Ya, yang jelas yang sedang berolahraga itu adalah assassin montok kita. Doi berlatih pull ups dengan menggunakan jarinya sebanyak 1000 kali. Doi pun berlatih keras agar Doi tidak lagi menjadi beban bagi tuan muda jika memang terjadi suatu pertarungan di masa depan. Namun ketika pintu ruang latihan itu terbuka, gadis montok itu pun langsung bersimpu. Hei, melihat gadis seksi itu sedang berlatih membuat Zhu pun malu kalau ia harus mengintip. Dan ia memutuskan untuk kembali keluar lagi. Tapi di sini gadis montok itu pun mengejar Zhu dan berujar kalau ia tidak apa-apa untuk diintip oleh tuan muda, itu tidak masalah. Doi juga mengatakan kalau ada sesuatu yang ingin ia bicarakan, yaitu kalau patriark ingin tuan muda ikut bersama dirinya pergi menuju arena pengadilan. Hal ini terjadi karena Zhu telah membunuh seorang murid dari kerajaan. Selain itu juga, patriark telah berujar kalau ia telah mengatur segala cara, segala hal tentang Zhu. Jadi Zhu tidak perlu khawatir, ia hanya perlu datang aja dan tidak perlu pelangak-pelongok.
Yang membuat Zhu pun berujar, apakah aku akan dihukum lagi? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh gadis montok itu. Tapi Zhu tidak perlu khawatir karena semua telah diatur oleh patriark. Selain itu, gadis montok ini juga bertanya tentang apa tujuan Zhu untuk menemui dirinya. Ya, Zhu pun berujar kalau ia ingin sekali pergi menuju kerajaan awan. Dan ia meminta kepada gadis montok ini untuk mencari cara agar dirinya dapat pergi menuju kerajaan awan bersama Ling Xia tentunya. Ya, di sini gadis montok ini berujar kalau itu bukanlah suatu masalah. Karena memang pihak keluarga kerajaan banyak sekali yang sedang mengincar harta yang dimiliki oleh keluarga Zhu. Dan seharusnya ia dapat melakukan pertukaran. Maka dari itu di sini Zhu pun setuju dan meminta agar gadis montok ini mengatur semuanya. Ya, ucap gadis montok itu dengan senyum manisnya. Dan keesokan harinya di istana kerajaan awan, di istana kerajaan utama. Di sini kaisar pun mengumpulkan semua patriark keluarga kerajaan kecil dan juga ketua-ketua sekte besar. Namun setelah acara itu resmi dibuka oleh kaisar, tiba-tiba saja salah seorang bangsawan pun datang dengan tergesa-gesa. Di mana Pak Tua itu pun berujar kalau ada berita buruk. Pak Tua ini pun berujar kalau terjadilah suatu peristiwa di dataran Lincuan. Pak Tua ini pun memaksa agar kaisar mau merekrut Yunzi menjadi bagian dari kekaisaran dan jangan pernah lagi memerangi Yunzi. Dan itu pun cukup mengejutkan kaisar, di mana Pak Tua ini pun kembali menjelaskan situasi yang terjadi di Lincuan. Pak Tua ini pun mengatakan awalnya pasukan yang ada di bawah kendalinya dapat menekan pasukan milik Yunzi. Dan mereka juga sempat memberikan tekanan dan juga melukai Yunzi dalam peperangan. Tapi di sini kecerdasan Yunzi dalam berperang sungguh luar biasa. Doi dapat mengembalikan atau membalikan keadaan, di mana Yunzi mengirim pasukan secara diam-diam menghancurkan seluruh persediaan makanan, membunuh juga membumi hanguskan seluruh pasukan militer miliknya. Dan jika pasukannya yang ada di bawah kendalinya terus dipaksa untuk berperang, mereka pasti akan kalah dan bisa-bisa pasukan Yunzi akan mulai menyerang dataran utama milik keluarganya. Dan bisa saja awalnya mereka yang melakukan invasi bisa diinvasi balik oleh Yunzi. Dan Yunzi bisa mengambil alih wilayah kerajaan miliknya. Maka dari itu Doi meminta agar kaisar mengeluarkan suatu dekret untuk merekrut Yunzi menjadi bagian dari kekaisaran dan jadikan Yunzi sebagai raja yang ada di dataran Lincuan daripada harus memerangi gadis kecil itu. Karena Yunzi memang sungguh gila dalam hal militer. Dan itu juga membuat patriark keluarga Zhu pun terpukau dengan calon mantunya yang ternyata memiliki reputasi yang sungguh gila. Tapi di sisi lain ada bangsawan lainnya yang tidak terima bagaimana bisa salah satu raja kecil di kekaisaran bisa takluk di tangan seorang gadis kecil. Jika kerajaan si kampret tua itu tidak dapat mengalahkan Yunzi, maka sekte Dragon Tiger milikku dapat menghancurkan Yunzi itu jika memang diberikan kesempatan oleh kaisar. Dan mendengar itu membuat patriark keluarga Zhu pun berujar, "Oi, asal kau tahu, dataran Lincuan saat ini berada di wilayah kekuasaan dari sekte Zhu. Apakah kau ingin membuat masalah dengan sekte Zuku ini? Hah?" Yang membuat Pak To itu pun langsung kena mental ketika ditandang oleh patriark ini. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Tuan Putri. Doi pun berujar kalau saat ini dataran Lincuan bukan lagi dataran yang dianggap sebagai tak bertuan. Maka dari itu pasukan resmi kekaisaran tidak perlu lagi berperang dan ikut campur. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh kaisar. Doi akan segera memberikan dekret secara resmi kalau dataran Lincuan bukan lagi merupakan dataran yang tak bertuan. Dan karena klan Zhu telah memiliki hak untuk dataran itu, maka dari itu di sini kaisar pun mengutus klan Zhu untuk melakukan negosiasi dengan Yunzi dan mulai merekrutnya. Dan ngomong-ngomong tentang Zhu, "Oi, bocah kampret, lagi-lagi kau buat ulah sama murid kerajaan. Dulu kau pernah memotong tangan dan juga kaki seorang murid. Dan aku telah memberikan hukuman mengasingkanmu selama 3 tahun dari ibu kota. Dan ketika kau kembali, kau malah buat masalah lagi. Kau malah membunuh murid dari keluarga kerajaan yang menyebalkan. Kau memang dasar bocah kampret." Kaisar, mohon maaf. Aku hanya membela diri. Dan ada puluhan ribu orang yang menyaksikan pertarungan itu, Kaisar. Selain itu juga, aku juga tidak menduga kalau ternyata murid dari kerajaan itu sungguh lemah. Dan tragedi seperti ini juga dapat terjadi, itu di luar ekspektasiku. Ini sungguh luar biasa, dan ini sungguh di luar kendaliku. Dan itu sangat disayangkan, Kaisar, ucap dari Zhu ini. Dan hal itu pun sebenarnya dibenarkan oleh Tuan Putri. Karena sebagian besar apa yang dikatakan oleh Zhu ini adalah benar. Dan membunuh Zhu sebagai hukuman itu tidaklah adil. Lantas dari itu, kerajaan hanya perlu menghukum Zhu untuk mengasingkannya selama beberapa tahun lagi. Dan itu akan menunjukkan keadilan dan juga kebaikan yang dimiliki oleh seorang kaisar, ujar Tuan Putri ini. Dan hal itu pun disetujui oleh kaisar.
Dan karena Zhu sangat OP, sangat disayangkan jika Zhu harus dihukum mati, maka dari itu Kaisar pun mengizinkan Zhu untuk menghabiskan tahun baru di ibu kota. Dan setelah tahun baru, Zhu pun harus pergi untuk selama beberapa tahun, alias diasingkan. Dan tentu saja hukuman yang bukan hukuman itu diterima Zhu dengan senang hati. Berbeda dengan kampret lainnya ini, di mana si kampret ini sungguh kesal dan ingin balas dendam. Beberapa hari kemudian, Zhu yang sedang bersantai doi pun dihampiri oleh gadis montok. Gadis itu pun berujar kalau ada beberapa orang dari keluarga kerajaan yang setuju dengan pertukaran yang telah ditawarkan oleh keluarga Zhu. Hanya saja ia ingin bertemu langsung dengan tuan muda. Dan tempat pertemuan mereka adalah di sebuah bar tempat orang mabok. Di dalam pertemuan itu, Zhu pun harus melakukan negosiasi dengan seorang gadis cantik dari pihak keluarga kerajaan. Dan orang itu adalah Zhao Mai yang merupakan pink montok ini. Selain montok nan cantik, gadis ini juga sungguh sangean. Dan pertukaran itu pun yang diinginkan oleh gadis cantik ini adalah hak atas kota awan dan juga 3 area tambang. Tapi Zhu pun juga berujar kalau ia tidak dapat melakukannya karena 3 area tambang emas itu tidaklah mungkin. Ya paling tidak 1 tambang emas dan 2 tambang perak. Tapi ketika gadis cantik ini memanggil bala bantuan, yaitu para ciwi-ciwi montok, disinilah Zhu tidak tahu harus berkata apa lagi. Karena para ciwi-ciwi ini juga bukanlah ciwi-ciwi sembarangan. Karena mereka semua ini adalah para tuan putri bangsawan. Ya gitulah. Yang siap untuk melayani Zhu apapun yang Zhu inginkan, dengan syarat melakukan suatu pertukaran dengan akte tanah yang dimiliki oleh Zhu Mingang. Bahkan di sini ada salah seorang gadis montok lainnya yang telah berbaring di atas ranjang dengan pose yang sungguh menggoda dan harus disensor sayangnya, karena memang terlalu duhai untuk ditampilkan. Dan keesokan harinya setelah melakukan pertukaran itu, Zhu pun pergi menuju kerajaan awan. Sebelum masuk ke kerajaan awan, Zhu pun juga sempat diperingatkan oleh salah seorang penjaga, di mana Zhu pun diizinkan untuk menangkap naga apapun yang ada di dalam sana selama Zhu dapat melakukannya. Di tempat itu juga Zhu pun diizinkan untuk mengambil semua sumber daya yang ada. Apapun bisa diambil oleh Zhu selama Zhu memiliki kualifikasi untuk mendapatkannya. Tapi ingat, aturannya cuma satu. Setelah token ini meredup, Zhu harus segera keluar dari pintu manapun. Karena memang tidak peduli sekuat apapun Zhu akan mati dan dihukum. Dan dihukum mati dengan cara dirubah menjadi awan. Dan ketika mereka masuk ke dalam kerajaan awan, udara pun langsung dingin. Yang membuat Lingxia pun langsung memeluk Zhu. Yang membuat Zhu pun sempat ngaceng. Tapi doi pun juga ingat kalau gadis ini adalah adik iparnya. Masa mau digas? Maka dari itu, Zhu pun juga mencoba untuk menjaga jarak dengan Lingxia. Setelahnya, kini Zhu pun pergi menuju sebuah pohon yang ada di hadapan mereka. Di tempat ini, Xiaobi pun juga dapat terbang bebas. Doi dapat memetik buah-buahan segar yang terdapat di pohon besar itu pula. Dan Doi juga begitu bersenang-senang di tempat ini dengan cara mengusir para naga-naga cilik yang ada di dekat pohon itu. Sungguh bersenang-senang setelah pertarungan besar. Selain Xiaobi, di sini Xiaohi juga ingin sekali bersenang-senang dengan cara memaksa keluar dari dalam domain spirit bersama Xiaoqing. Tapi di sini karena Xiaohi sungguh kadal yang cukup kampret yang nggak bisa terbang, maka dari itu, Doi pun juga harus jatuh dari atas sana. Dan hal itu memaksa Zhu harus meminta kepada Xiaobi untuk segera melesat ke bawah sana menangkap Xiaohi yang terjatuh itu. Dan beruntung di sini Xiaobi dapat melesat dengan sangat cepat ke arah Xiaohi dan menangkapnya kembali dan membawanya ke udara. Namun di tempat itu juga tanpa diduga, di sini Lingxia pun mengeluarkan sebuah hewan suci miliknya, yaitu Chang'e yang merupakan Fairy Rabbit Dragon. Melihat Lingxia memiliki seekor kelinci, membuat Zhu pun bertanya apakah hewan ini yang telah menyembuhkan Xiaohi beberapa waktu lalu. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh kadal hitam ini. Tapi di sini kelinci itu pun juga tidak senang jika dia dipanggil kelinci oleh Zhu. Padahal Doi memang terlihat seperti kelinci. Melihat kelinci itu dapat berbicara langsung dengan orang lain yang bukan merupakan masternya, membuat Zhu pun teringat akan ikan koi yang dimiliki oleh keluarganya, dan hal itu pun dibenarkan oleh Lingxia. Namun kembali lagi ke Xiaohi, kini Doi pun dikembalikan atau dimasukkan kembali ke dalam domain spirit oleh Zhu, karena di sini kadal hitam itu tidak dapat terbang. Melihat Xiaobi yang terlalu akrab dengan Zhu, membuat kelinci ini pun juga sedikit kesal dan meminta agar Xiaobi jangan terlalu dekat dengan bocah Zhu kampret ini. Tapi di sini Zhu pun juga tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh kelinci ini. Doi pun malah gemes, ingin menyentuh kelinci kecil itu, dan begitu ingin disentuh, tangannya pun lalu dihempaskan.
Selain menghempaskannya, kelinci kecil itu juga menyerang Zu langsung karena doi ingin sekali menghajar mukanya Zu. Tapi tiba-tiba saja tubuh Zu pun bercahaya dan muncullah koi tua itu. Di sini koi tua itu pun juga tidak menduga kalau ternyata masih ada naga palsu yang sama seperti dirinya di dunia ini. Di sini atas arahan dari koi tua itu, kini Zu pun dan juga yang lainnya memutuskan untuk kembali pergi ke tempat lain dulu. Hingga mereka yang terus berjalan cukup ternotis akan suatu hal. Ya, mereka ternotis dengan sebuah pohon besar yang terdapat banyak sekali buah suci di dalamnya yang dapat meningkatkan kultivasi seekor naga. Zu yang tahu kalau buah itu sungguh berharga dan susah untuk didapat membuat dirinya ingin sekali memilikinya. Tapi di sini Lingxia pun berujar akan cukup sulit untuk mendapatkan buah itu karena pohon itu dijaga oleh Holy Candle Dragon yang ada di tingkatan raja. Dan naga itu akan sadar jika mereka terlalu dekat dengan pohon suci itu. Tapi di sini Zu pun juga berujar santuy aja, selama ada Shobi dan juga pedang Mokshin, semua akan baik-baik aja. Dan benar saja, kini Shobi pun dan juga pedang roh itu mulai beraksi, mengendap-endap mendekati pohon suci itu. Di mana di sini Shobi pun mengendap-endap perlahan-lahan, sedangkan untuk pedang gila itu ia akan wush memprovokasi para naga dewasa. Sedangkan Shobi doi akan mengalihkan perhatian dari naga muda yang tersisa. Dan untuk aksi pencurian akan dilakukan oleh Zu Mingang itu sendiri. Tapi di sini Zu pun juga sedikit bijak karena doi tidak memanen semua buah suci itu. Doi juga sempat-sempatnya menyisakan beberapa buah untuk para naga candle itu. Tapi sayangnya ketika Zu ingin kabur, doi juga sempat ketahuan oleh naga muda lainnya, yang membuat Shobi pun juga harus sedikit terluka di sayapnya terkena serangan dari naga itu. Tapi tiba-tiba saja langit pun bergetar dan itu cukup mengejutkan semua pihak. Karena tiba-tiba saja di sini Lingxia pun kembali mengeluarkan naga lain miliknya pula. Melihat naga yang dibawa oleh Lingxia membuat Holy Candle Dragon itu pun langsung kena mental. Sedangkan untuk Shobi yang terluka, doi pun juga mendapatkan perawatan dari kelinci putih ini. Sedangkan untuk Lingxia sendiri, doi dapat menumbangkan 2 Candle Dragon tanpa adanya perlawanan sama sekali. Melihat Lingxia memiliki naga legendaris yang disebut sebagai Kiss Dragon, membuat koi merah itu pun berujar kalau Kiss Dragon merupakan leluhur dari para naga dan hanya seorang wanita terpilih yang dapat mengendalikan Kiss Dragon itu. Dan wanita terpilih itu dahulu bernama Senji, dan keturunan Senji ajalah yang bisa mengendalikan Kiss Dragon. Dan itu pun menyadarkan Zu sepertinya di dataran Lincuan memang terdapat banyak sekali tempat kuno yang memang belum pernah terjamah, karena mau bagaimanapun Lingxia yang sangat misterius juga berasal dari dataran Lincuan. Selain itu juga di sini Zu pun juga cukup bingung karena Lingxia merupakan seorang god mortal di satu sisi, tapi di sisi lain ia juga merupakan seorang Dragon Master. Dan kekuatan itu sungguh tidak mungkin ada di dunia ini, yang artinya apakah terdapat 2 jiwa di dalam satu tubuh fisiknya itu? Lantas bagaimana dengan Yunzi? Dan di satu sisi ia selalu bersikap tegas dan di satu sisi lainnya ia bersikap sangat-sangat lembut. Apakah Yunzi sama seperti Lingxia yang memiliki 2 jiwa di dalam satu tubuh fisik? Dan itu sungguh membuatnya jadi bingung lah, apa ini? Dan hal itu pun dikonfirmasi oleh Zu kepada Lingxia dan ternyata hal itu pun dibenarkan oleh Lingxia. Lantas bagaimana dengan Yunzi? Tanya dari Zu. Ya, Yunzi pun sama. Karena Nalinsha dan juga Yunzi adalah saudara kembar, dan aku, Nan Yusu dan juga Shihua adalah saudara kembar pula. Namun karena suatu peristiwa, aku harus tinggal di dalam tubuh gadis ini. Begitu juga dengan kakakku harus tinggal di dalam tubuh seorang gadis lainnya, yaitu Yunzi. Dan itu pun kembali membuat Zu pun bingung dan juga sedih tentang apa yang telah terjadi kepada gadis 2 ini yang harus hidup dalam tubuh seorang gadis lainnya. Tapi di sini Yunsu pun tidak mempermasalahkannya. Doi pun juga memberitahu kalau sebenarnya yang udah ewek dengan Zu itu di part pertama adalah kakaknya, bukanlah Li Yunzi. Dan itu cukup mengejutkan Zu lagi. Ia tidak menduga kalau ternyata selama ini yang udah dieweknya adalah bukan Yunzi, tapi Xinghua. Tapi di sini Yuzu pun juga berujar kalau Zu tidak percaya. Zu dapat bertanya nantinya langsung kepada Yunzi ketika ia datang ke dataran Lincuan, karena sebentar lagi Yunzi pasti akan segera datang ke tempat ini. Dan itu pun membuat Zu pun juga tambah bingung lah. Jadi selama ini aing pacaran sama siapa? Yunzi apa Yingxua? Tapi di sini gadis montok itu pun berujar kalau ia telah menemukan suatu tempat yang sangat bagus untuk melakukan kultivasi. Jadi tidak ada waktu lagi untuk galau. Ayo pergi dulu. Dan di tempat yang dimaksud itu adalah pusaran awan. Di sini Yunsu bersujar kalau mereka akan berkultivasi bergantian satu sama lain. Satu menjaga, satu berkultivasi. Dan untuk siapa yang duluan, mereka pun akhirnya sweet.
Dan ternyata Zulah yang menang, yang membuat Zu pun akan pertama kali melakukan kultivasi. Dan ketika Zu memanggil Yunsu, tiba-tiba sajalah membuat gadis ini cukup heran. Aku Yunsu? Tidak, aku ini Nanlingxia. Dan itu kembali lagi membuat Zu bingung. Lah, ini enak-enaknya aja ganti-ganti jiwa, bikin orang bingung. Dan benar saja, selama Zu melakukan kultivasi, Lingxia akan berjaga. Dan selama melakukan kultivasi juga, Zu merasa kalau level domainnya sedikit mulai meluas. Dan untuk naga-naganya, mereka akan sedikit lagi mulai bertransformasi menjadi Dragon King. Karena memang di tempat ini sungguh kaya akan energi kultivasi. Sedangkan di luar sana, Yunsu berganti-gantian bersama Lingxia menjaga Zu dari incaran para naga-naga lainnya yang ada di tempat ini. Dan ketika Zu selesai melakukan kultivasi, di sini gadis cantik ini pun kesel dengan Zu karena janjinya satu hari Zu malah kultivasi selama 2 hari. Dan ketika Lingxia memberikan kelincinya kepada Zu, kini giliran Lingxia lah yang akan melakukan kultivasi dan Zu lah yang akan menjaga gadis cantik ini selama berkultivasi. Sekejap setelah Lingxia berkultivasi, tiba-tiba saja Zu dikejutkan dengan kedatangan monster, yaitu Golden Eagle yang merupakan monster 7000 tahun. Yang membuat Zu pun berujar, sepertinya elang memang suka makan daging kelinci. Yang membuat Chang'e pun ketakutan. Dan untuk mengusir Golden Eagle itu, Zu pun mengeluarkan Dragon Sword miliknya. Ya, di sini Sword Dragon itu pun dapat menari-nari di sekitaran monster itu. Dan ternyata hal itu tidak berguna, melukai monster itu hanya dengan sayatan pedang biasa. Bahkan di sini dengan mata ketiga milik monster itu, dapat membakar Dragon Sword Moxie. Tapi ingat, Dragon Sword bukanlah pedang yang kaleng-kaleng. Dan kini pedang gila itu pun kembali berputar dan siap untuk menerjang bebek panggang itu dan duar. Terjadilah benturan energi karena ternyata di sini Golden Eagle itu sempat melepaskan serangan pula ke arah pedang gila itu. Tapi tiba-tiba saja di sini Sword Dragon itu pun membelah diri menjadi ribuan pedang bayangan Flame Sword. Duar! Meledakkan Golden Eagle itu hingga membuat Golden Eagle itu pun harus kabur gak karuan. Dan Zu yang melihat itu, doi pun merasa kalau pedang gila ini masih terlalu kuat untuk monster berusia 7000 tahun. Dan mungkin saja masih lebih kuat daripada monster berusia 9000 tahun. Dan dengan adanya pedang Moxie, si Dragon Sword ini seharusnya membuat para naga-naga kroco tidak akan berani mendekati mereka. Dan hal itu pun dimanfaatkan oleh Zu untuk melakukan kultivasi. Ya, walaupun itu sempat mendapatkan penentangan dari kelinci kecil ini. Karena itu akan sangat berbahaya berkultivasi tanpa adanya suatu pelindungan. Tapi Zu pun berujar untuk santuy. Karena di sini ada Moxie. Maka dari itu, iblis ataupun monster ataupun binatang buas lainnya maupun naga tidak akan ada yang berani mendekati mereka. Maka dari itu, di sini Zu pun ingin melanjutkan pelatihannya. Nah, di dalam domain spirit miliknya, Zu pun yang melihat perkembangan dari Shoubi, tiba-tiba saja, ia kembali diganggu oleh kelinci kecil ini. Ya, kelinci kecil ini sangat panik. Dan di sini Zu juga sangat kesal karena terus-terusan diganggu. Kelinci kecil ini sangat panik bukan tanpa alasan. Doi panik karena ada sesuatu yang berbahaya di hadapan mereka, yaitu elang botak itu datang kembali. Zu yang tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh elang botak ini membuat kelinci ini pun mencoba untuk menerjemahkannya. Yang intinya, kalau doi datang ke tempat ini untuk balas dendam dengan membawa bala bantuan. Melihat itu di sini, Zu pun meminta kepada Moxie untuk kembali beraksi. Dan benar saja, kini elang botak itu pun diuber-uber oleh Moxie. Tapi sepertinya untuk kali ini juga Moxie sepertinya digiring menuju suatu tempat, yaitu awan pekat yang ada di atas mereka. Dan Zu yang melihat itu, doi merasakan ada yang aneh dengan pergerakan dari elang botak itu. Dan ketika Zu meminta kepada Moxie untuk kembali, di sini elang botak itu pun merasakan ada sesuatu yang aneh di dekatnya karena tiba-tiba saja, doi pun dimakan oleh sesuatu dari balik awan gelap yang ada di atasnya itu. Dan itu juga sungguh mengejutkan Zu karena kini yang akan menjadi lawan mereka adalah Rainbow Scaled Python yang merupakan iblis berusia lebih dari 9000 tahun. Melihat sosok piton itu, di sini kelinci kecil ini berujar kalau makhluk besar inilah yang selalu mencoba untuk melukai dirinya dan juga Lingxia. Maka dari itu, di sini Zu yang tahu kalau musuh mereka kini sedikit berbeda, membuat Zu pun meminta kepada Moxie untuk segera menerjang ular besar itu dengan kekuatan penuhnya.
Namun sayangnya lapisan ki yang ada di sekitaran Moshi yang mengarah langsung ke arah mulut monster itu harus dipatahkan oleh piton itu dengan sangat mudah, yang memaksa Zu harus melakukan suatu teknik lainnya, teknik yang belum pernah ia tampilkan, yaitu dengan melepaskan ki dari Moshi yang menyebar ke udara yang membentuk suatu rantai pengikat untuk memaksa menghentikan pergerakan dari ular besar itu. Tapi sayangnya monster besar itu pun tidak berpengaruh sama sekali dengan teknik yang sederhana ini. Doi dapat dengan sangat mudah melepaskan teknik yang mengikatnya, bahkan Doi juga tidak takut sama sekali, dan hal itu pun membuat Zu sadar tentang perbedaan kekuatan di antara mereka sangatlah jauh. Lantas merasa menyerang dari luar tidak berguna, maka dari itu di sini Moshi pun mencoba untuk menyerangnya dari dalam. Ya, di sini Moshi pun tidak melakukan suatu penolakan ketika ia mencoba untuk dihap oleh ular besar itu. Dan ketika Moshi masuk ke dalamnya, barulah Zu sadar kalau Moshi pun mencoba untuk menghubunginya, kalau ternyata di dalam perut ular itu tidak memiliki dimensi yang tidak terbatas. Sedangkan di sisi lain, di dalam domain spirit milik Zu terjadilah suatu peristiwa terlahirnya seekor naga dewasa putih dan juga cantik, yaitu Shobi dalam wujud dewasanya. Dengan kemunculan Shobi dalam sosok dewasanya, begitu naga cantik itu keluar dari dalam domain spirit, tiba-tiba saja buah, Doi pun memanggil sihir meteor es dalam jumlah yang sangat banyak, yang membuat naga-naga lainnya pun yang ada di sekitaran Zu langsung panik. Karena benar saja sihir meteor es yang dilepaskan oleh Shobi itu pun sungguh menggila, dapat membekukan monster 9.000 tahun itu dengan sangat mudah. Melihat sihirnya tidak dapat membekukan secara sempurna, membuat kini Shobi pun kembali memanggil meteor es lainnya dalam jumlah yang tidak masuk akal. Melihat banyaknya meteor es dan jika dibiarkan ini akan membunuhnya, membuat monster ular itu pun harus melakukan sesuatu. Bukannya tanpa perlawanan, monster itu pun juga mencoba untuk menyerang Shobi dengan menggunakan ekor. Merasakan ini tidak berguna, di sini ular itu pun mencoba untuk melahap Shobi ke dalam mulutnya yang memiliki dimensi lain itu. Namun hal itu pun juga tidak berguna bagi Shobi, ditambah ketika Zu meminta kepada Shobi untuk menggunakan teknik Ice Dust. Dan benar saja, dengan napas es yang ia gunakan itu dapat membekukan, membuat kepala dari ular itu pun membeku. Ditambah serangan kombinasi lainnya yang klap, Moshi pun tiba-tiba saja keluar dari dalam perut ular besar itu. Setelah kepalanya dibekukan oleh Shobi, kini giliran Moshi lah yang beraksi. Dengan tajamnya ki yang ada di sekitarannya, membuat Moshi pun dapat memotong kepala ular itu. Dan terbelahlah ular itu tanpa adanya kepala. Tapi karena ular piton ini merupakan makhluk spesial yang berusia lebih dari 9.000 tahun, Doi tidak mati ketika kepalanya terpenggal dan masih dapat mencoba untuk melarikan diri. Dan ketika ia ingin kabur, lagi-lagi Shobi pun melepaskan sihir besarnya. Bukan lagi es meteor biasa, tapi es meteor yang super duper besar yang dapat menutupi jalan kabur bagi ular besar itu. Dan untuk mengecoh Zu dan juga Shobi, di sini ular besar itu pun mengeluarkan kabut hitam dari tubuhnya dan mencoba untuk kabur. Namun ketika Moshi ingin mengejarnya, Zu pun berujar untuk santuy aja dan biarkan aja monster itu pergi. Karena yang berharga dari monster itu hanyalah sisiknya yang sudah terlepas, dan kini sisik itu juga ada di hadapan mereka. Selain itu juga, misi mereka saat ini bukanlah untuk membunuh monster itu, tapi melindungi Lingsha yang sedang berkultivasi. Dan setelahnya, Zu pun akhirnya memuju Shobi yang telah mencapai level Dragon King tingkat menengah. Sedangkan untuk Moshi, Zu pun berujar kalau ia harus sedikit mulai berlatih pemahaman dengan pedang gilanya ini, yaitu pedang gila Moshi. Dan latihan pertamanya dengan Moshi adalah dengan cara terbang di atasnya. Pada akhirnya, Zu pun menghabiskan waktunya yang seharusnya ia gunakan untuk menjaga Lingsha, malah ia gunakan untuk berlatih naik pedang terbang. Sedangkan untuk Lingsha, Doi masih fokus berkultivasi selama 2 hari. Melihat Lingsha yang melakukan kultivasi dari atas, di sini Lingsha terlihat sungguh imut. Zu yang ingin menghampirinya dengan Moshi yang ada di bawahnya harus sedikit kacau, karena Doi masih belum terbiasa, yang akhirnya mendarat tepat di depan bukit boba milik Lingsha. Dan itu pun juga mengakibatkan Zu harus digampar oleh Lingsha. Dan setelahnya Zu pun kembali ke rumahnya, dan di sela-sela istirahatnya ia berendam di air hangat. Dan Doi pun juga dikejutkan dengan seseorang yang tiba-tiba saja menerobos masuk, dan orang itu ternyata adalah bapaknya. Mendengar kalau Zu harap yang datang adalah wanita cabul, membuat bapaknya kesal dan langsung mencitanya. Di sini Pak To ini pun mengatakan tujuannya ia datang menemui bocah ini hanya karena Doi ingin menyampaikan kalau saat ini dataran Lincuan telah disegel dan resmi menjadi bagian dari kerajaan yang ada di bawah pelindungan kaisar. Mendengar itu, membuat Zu pun begitu antusias karena dengan disegelnya Lincuan berarti Yunzi akan menjadi seorang raja di dataran itu. Lantas di manakah gadis cantik itu berada? Tapi hal itu pun lalu dibantah oleh Patriark. Di sini Patriark pun berujar kalau Yunzi bukanlah raja dari Lincuan,
karena Raja Lincuan adalah Pak Tua Cheng yang merupakan paman tinju besi. Dan Zhu pun juga tidak mempermasalahkannya karena Doi tahu kalau Pak Tua itu adalah orang kepercayaan milik Yunzi. Dan sepertinya Yunzi tidak ingin muncul di khalayak umum menjadi seorang raja. Dan sepertinya Yunzi lebih memilih menjadi seorang raja di balik layar. Dan itu bukanlah tindakan yang buruk, ucap dari Zhu. Dan keesokan harinya di danau belakang rumah, Zhu saat ini pun sedang santuy-santuy aja sedang naik kapal-kapalan. Doi pun yang sedang santuy-santuy, ia berpikir pada akhirnya masalah yang ada di datar Lincuan telah berakhir. Tapi sayangnya ia juga tidak dapat bertemu lagi dengan Yunzi karena Yunzi tidak datang ke tempat ini. Dan ia akan pergi menemui Yunzi nanti di datar Lincuan dalam waktu dekat ini. Namun Zhu yang sedang santuy-santuy aja tiba-tiba brak. Sampannya pun menghantam sesuatu dan ketika ia melihat ke depan, ia mendapatkan seorang gadis cantik yang sedang santuy. Di sini Zhu pun juga mengira kalau itu adalah Naninsha yang sedang bermain kapal-kapalan juga. Di sini Zhu pun juga tidak tahu dengan siapa ia berbicara dan Doi berujar, ada apa? Apa yang kau pikirkan?" Tidak ada," sambut gadis cantik ini. Yang membuat Zhu pun berujar, Lingsha, aku mendapatkan kabar kalau Yunzi tidak akan datang ke dataran utama. Maka dari itu, kita tidak perlu menghabiskan waktu, tidak perlu menghabiskan akhir tahun di tempat ini. Lantas bagaimana kalau kita kembali aja ke dataran Lincuan sebelum akhir tahun? Tapi di sini gadis cantik itu pun berujar kalau ia ingin berada di tempat ini untuk jalan-jalan. Maka dari itu, Doi pun tidak ingin kembali ke Lincuan dalam waktu dekat. Dan mendengar itu, Zhu pun juga tidak memaksa Lingsha untuk pergi bersama dirinya kembali ke dataran Lincuan. Maka dari itu, di sini karena Lingsha akan berada di tempat ini seorang diri, Zhu pun meminta agar Lingsha berhati-hati. Di sini Lingsha pun juga berujar kalau ia ingin pergi ke tempat yang bagus yang ada di dataran utama. Membuat Zhu pada akhirnya pun merekomendasikan tempat-tempat indah yang ada di tempat ini yang ia tahu tentunya. Sembari mengobrol dan berjalan menuju rumahnya, Zhu pun juga cukup terkejut ketika ia melihat ke depan. Ternyata di sana ada Lingsha. Di sini Zhu pun juga sempat berpikir apakah Lingsha saat ini bisa memisahkan tubuhnya antara Lingsha dan juga Yunsuo. Tapi hal itu tidaklah mungkin. Lingsha dapat membelah diri seperti seekor amoeba. Tidaklah mungkin. Jadi jangan-jangan gadis yang ada di hadapan ini Yunzi. Dan ketika hal itu dibenarkan oleh gadis cantik ini, membuat Zhu pun shock. Ternyata selama ini ia tidak pernah tahu dan tidak bisa membedakan mana Lingsha, mana Yunzi. Dan selesailah alur cerita dari Dragon Master kita di sini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bang Jack sekali lagi mau bilang minta doanya untuk orang tua Bang Jack yang sedang masuk rumah sakit. Dan tolong minta doanya dan maklum ya kalau misalnya agak lambat upload ini karena memang namanya juga orang tua boy. Gak tau lah harus gimana. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.